Nah, kita bahas babak 2 ya. Nah, gitu loh. Seperti lumpur lapindo itu, nggak bisa ditutup. Ya, sekali lagi, apabila pemerintah ini kehilangan kiblat ya, dan Purboyo itu bolak-balik masih ke Pandabon. Sedangkan dari 20 smelter nikel Cina itu sudah separuh bangkrut. Pabrik BYD itu di Batang belum diresmikan udah terbakar gara-gara preman ya, dia diparanin dengan ormas, lalu dia nggak mau nyumbang dan dia membuat surat komplain Kadin Kamar Dagang Cina, bikin surat komplain kepada pemerintah bahwa pemerintah Indonesia itu tidak konsisten, suka berubah-ubah dan banyak sekali pungutan-pungutan. Itu sudah disampaikan. Nah, kalau misalnya di bawah ini tidak sesuai dengan kiblatnya pemerintah terus ke Cina, sedangkan di bawahnya itu udah bercerai gitu dengan Cina. Akibatnya apa? Cina bisa marah, Cina bisa komplain, juga pihak-pihak internasional itu juga komplain. Sekarang Singapura juga melakukan kampanye sell Indonesia, jual aja Indonesia. Bayangin coba kalau Singapura jual saham Telkomsel. Ingat loh, Telkomsel itu milik Singapura. Sebagian sahamnya. Seperti Indosat dan Telkomsel ya, itu waktu itu dijual ke Singapura. Zaman Megawati. Maka Indonesia ini bisa ditinggal asing. Nah, kalau ditinggal asing, maka orang asing itu menjual dolarnya. Misalnya gini ya, ada Morgan Stanley, dia beli saham BCA, otomatis kan dolarnya kan dirubah, misalnya 50 triliun dirubah menjadi rupiah kan, karena saham BCA dalam rupiah. Nah, kalau dia pulang, 50 triliun yang ada di saham BCA itu kan dikonversi balik ke dolar. Maka perdagangan Indonesia itu akan dikeluarkan dari dolar, dan dolar itu nggak masuk ke sini. Kalau dolar nggak masuk ke sini, lalu apa kita ngutang pakai apa? Pakai kereweng, pakai genteng. Mau bayar pakai apa? Pakai peyem. Pemerintah kehilangan kiblat. Dia nggak tahu uang itu apa. Uang itu bukan berarti kamu punya sawit, kamu punya peyem, kamu punya singkong, kamu punya jagung, lalu jadi uang dibawa ke pasar. Udah nggak begitu. Nggak begitu. Uang itu harus dari luar. Karena apakah kamu utang dari Bank Dunia, utang dari Cina, atau investasi asing dari luar. Seperti Morgan Stanley beli saham BCA. Kalau nggak ada investasi asing, Indonesia nggak punya uang. Kan nggak mungkin kita tuh lalu bikin, istilahnya itu bikin garam jadi uang, atau bikin tembaga jadi uang, atau kita cetak sendiri, kan nggak mungkin. Itu udah ketinggalan zaman. Prinsip uang itu harus dari luar. Contoh nyatanya itu seperti kamu Kelapa Gading dengan Cilincing. Kalau nggak ada uang masuk ke Cilincing, ya udah gelap di situ, nggak ada listrik. Kalau ada uang masuk ke Kelapa Gading, maka harganya naik terus. Tapi kalau misalnya pembeli-pembeli luar pulau itu nggak mau beli di Kelapa Gading, harganya turun sekarang. Jadi uang itu harus dari luar. Karena apa? Mata uang dunia itu namanya US dollar. Kalau kita nggak dapat US dollar, apakah dari orang Singapura, dari orang Cina, atau dari Morgan Stanley, di sini nggak ada dolar, nggak ada uang, itu loh. Jangan ngomong kita bisa bikin rupiah sendiri, itu loh. Itu kuno. Nah, ngomong kembali soal kiblat ya, hati-hati. Di posisi bawah itu sudah terjadi penggantian atau perubahan kiblat. Contohnya ya, kalau Parcok itu dulu kan kiblatnya ke Jokowi ya. Sekarang kan berubah, sudah nggak lagi ke Jokowi. Artinya Parcok itu berubah kiblat. Kiblatnya sekarang sudah kepada apakah Dasko atau dia nengok Safri Samsudin.
Orang-orang pro Jokowi itu sudah dicopot semua, udah pensiun semua. Udah nggak punya gigi. Dan selama 5-6 tahun terakhir, di polisi ini kan banyak perwira baru. Perwira lamanya kan udah dicopot. Jadi kiblat Jokowi sudah hilang di Parcok, berkurang. Kedua, TNI. Ya. TNI itu mengalami perubahan kiblat 3 kali. 1, tanggal 28 Maret tahun 2025, di mana Panglima TNI itu dapat perpanjangan 5 tahun, pensiun usia 63. Nah, dari situ, yang mungkin dia dipilih oleh Jokowi, tapi gara-gara peristiwa itu, dia ganti kiblat lah. Bahkan Luhut juga nggak nanya Jokowi lagi. Luhut nanya yang lain, apakah dia nanya Syafri Samsudin? Nggak bakal Luhut itu nanya Jokowi, ketinggalan. Sekali lagi ya, di dalam TNI sejak tanggal 28 Maret tahun 2025, rombongan TNI sudah ganti kiblat, udah ganti ke Dasko dan Syafri Samsudin. Apalagi ya, kemudian tanggal 29 April itu ada keputusan Panglima yang memutasi Pangkogap Wilhan 1. Hari berikutnya itu dibatalkan. Kamu bikin aja, misalnya kamu bikin ya surat keputusan Pak Kapolri deh ya. Hari ini misalnya kemana, ke kiri gitu, besok jadi ke kanan. Kamu bisa dicopot Kapolri itu. Karena apa? Kamu membuat keputusan yang tidak sesuai prosedur. Berarti kamu itu terjadi pelanggaran SOP. Kalau nggak melanggar, kenapa kok keputusannya itu dianulir?